Hong ulun basuki langgeng. Asik. Jangan jadi pengunjung, apalagi mengaku sebagai pendaki tapi nggak punya akhlak gara-gara buang sampah sembarangan. Gembelo, gembelo, gembelo. Alhamdulillah, sepertinya kami nanti bisa memandangi Ranu Kumbolo tanpa tertutup kabut. Mantap. Alhamdulillah, saya bisa melihat lagi Ranu Kumbolo setelah 8 tahun yang lalu. Inilah danau terindah dalam kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Dan syukur alhamdulillah ternyata kabutnya numpang lewat atau derek langkung. Ranu Kumbolo, danau terindah di dalam kawasan Bromo Tengger Semeru, dianggap lebih indah dibandingkan Ranu Rugulo, Ranu Pane, Ranu Tompe, Ranu Darungan, Ranu Kuning. Ranu Kumbolo juga jadi tempat favorit pengunjung yang ingin beristirahat sebelum meneruskan pendakian ke puncak Semeru. Tapi dibatasi ya sampai Kalimati atau Gunung Sawur. Atau ada para pengunjung yang memang tujuan akhirnya sampai Ranu Kumbolo. Alhamdulillah ternyata cuaca masih cerah. Lagi pula secara geografis Ranu Kumbolo posisinya strategis di tengah-tengah jalur pendakian Gunung Semeru yang kalau pulang pergi pulang PP 55 km. Nah, nanti Sukma ini akan jadi host video dokumenter garapan Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Video apa tuh? Oh, film dokumenter. Oh iya, nggak boleh spoiler. Jadi nggak boleh ada spoiler. Jadi hanya dikasih clue, silakan nonton saja. Oh itu savananya tuh, padang rumputnya itu di atas. Ini ya kalau di bulan Juni sampai bulan Agustus, rona atau corak warnanya itu sampai biru, langitnya biru, airnya terlihat biru. Itu sebenarnya bukan airnya yang biru, tapi biasan dari arah warna langit. Ranu Kumbolo ini bukan hanya menjadi danau terindah, danau paling populer atau danau terfavorit bagi pengunjung yang ingin beristirahat, tapi juga menjadi danau terluas terbesar di dalam kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Ini sebenarnya bukan yang Edelweiss, ini masih kerabatnya atau familinya. Ini bunga senduro. Teman-teman, Ranu Kumbolo ini bukan hanya menjadi danau terindah, terfavorit, disukai para pengunjung, tapi juga menjadi danau terluas terbesar di dalam kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Gilang, udah berapa kali kamu ke Kumbolo? 2 kali ini. 2 kali. Ini orang TN gak usah tanyain kerjaan dia soalnya. 1 kali bang. Mana ya biar ceritanya? Betul. Nah, yang padang rumput di sana itu savana itu disebut sebagai gumuk mayit. Nggak tahu kenapa disebutkan gumuk mayit. Memang makmu bau banget lah dari dia bukan kelesotan. Dibuang. Oh, saya buang. Lah iya ngene Dita. Lek rumah.
Oke, kita bergerak lagi. Kita sebentar lagi menuju shelter. Nah, itu yang putih-putih jauh shelternya. Puncak ungup-ungup. Puncak ungup-ungup. Nah, itu pusuk mayit. Oh, udah tahu cerita Koribas tadi belum? Udah. Danau Kumbolo ini bukan hanya menjadi danau terindah, danau paling disukai atau favorit dikunjungi wisatawan atau pendaki sebagai tempat peristirahatan, tapi juga menjadi danau terbesar dan terluas di dalam kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Yang di Tuh seberang sana tuh. Itu Verbena Brasiliensis warna lagi kering kan? Ranu Kumbolo kami datang. Wahai teman-teman pengunjung maupun yang mengaku sebagai pendaki, jadilah pendaki yang punya akhlak dengan cara tidak membuang sampah sembarangan. Terima kasih. Alhamdulillah kami sudah sampai di Ranu Kumbolo. Tadi berangkat dari Ranupane sekitar pukul 8 pagi dan ini udah hampir setengah 5 karena memang target kami jalannya santai dan target ini nyampe pukul 16.30 dan alhamdulillah targetnya terpenuhi. Itu Panggonan Cilik, lokasi untuk mendirikan tenda atau camping. Nah ini ada tulisannya batas pendirian tenda. Saya terakhir ke Ranu Kumbolo itu 8 tahun lalu dan inilah hasilnya. Masih belum dibuka untuk pendakian kecuali tanggal 1 Oktober nanti. Nah, alhamdulillah bisa kembali melihat ombaknya Ranu Kumbolo. Tempat kita bisa menyaksikan kemunculan matahari pagi atau sunrise nanti di cekungan itu. Sudah sampai di shelter atau tempat camp, tempat peristirahatannya. Inilah dia shelternya. Jadi sekarang masang tenda harus di luar dan yang boleh ada di shelter atau 2 rumah itu adalah pegawai Taman Nasional dan tamu atau undangan. Nah, di baliknya di bukit di sebelah itu yang jadi Ororombo, tempat semacam padang tanaman Verbena brasiliensis, tanaman invasif alias bukan tanaman asli dalam kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Namanya Verbena brasiliensis. Kalau besok ada waktu kita lihat. Teman-teman, yang saya bilang Verbena brasiliensis mirip lavender, ini bukan tanaman asli kawasan Taman Nasional alias tanaman invasif. Ini banyak ditanam malah.
Nanti besok pagi bisa lihat matahari terbit. Kalau muncul itu lurus ini. Kunjungan perdana teman saya ini namanya Hendrik. Ini kunjungan perdananya sudah kayak putra duyung dia. Insya Allah besok kalau waktunya sempat kita menapaki tanjakan cinta. Ya biar semangat. Padahal tuh sangat menyiksa. Di belakangnya itu ada Ororombo yang padang verbena brasiliensis, tanaman invasif yang cantik, warnanya ungu, bentuknya mirip dengan lavender. Nah itu ada di sebelah kiri saya. Mudah-mudahan besok matahari terbitnya bisa kelihatan. Nah ini ada Elwisnya. Dari posisi ini nanti besok kalau cuaca bagus kita bisa melihat pemandangan indah terbitnya matahari. Ranukubolo 2.400 meter di atas permukaan laut. Nah, ini koordinatnya. Minimal temperatur minus 5 sampai minus 20 derajat Celcius. 2 km dari Ranukubolo nyampe ke Cemoro Kandang. Jadi 2 km sampai Jambangan 2 km Kalimati, batas akhir pendakian di Kalimati ini. Tapi faktanya banyak pengunjung yang nekat mendaki sampai ke puncak Gunung Semeru, yaitu Mahameru. Jadilah pengunjung yang berakhlak. Gumbalo, gumbalo, gumbalo. Mas Yoga sama Mas Hendri selamat ya. Selamat ya. Asik, masuk tempo aku di sini. Lah yo temen salah ya, biru kabeh. Suka niku sing ngomong tentang Mas Budi. Iki. Iki yo ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi